Insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan kita di bagian akhir dari bab atau pasal haji ya, tentang haji. 4 baris ya atau 5 baris ya yang dari bawah itu. Halaman 30. Kan kamu? Yang tentang dam ya? Iya. Yang kelima kan? Kelima sudah kemarin ya. Keenam. Kalau misalnya sekarang wala yajuzu qatlu saydil haram. Sudah belum ya? Wala yajuzu. Sudah belum ya? 5 baris dari bawahnya. Bukan bawah situ yang ya, dari bawah. Wala yajuzu qatlu saydil haram walau kana mukrahan ala qatlihi. Udah ketemu? Wajadta ya Johan? Ayo, sampai ketemu dia. Jamal wajadta 5 baris dari bawah. Dari bawah maksudnya di atas stop jual beli. Sudah? Terus Firman? Sudah ketemu? Sudah. Baik, wala yajuzu qatlu saydil harami, dan tidak boleh membunuh binatang buruan tanah haram walau kana mukrahan ala qatlihi, walaupun dia dipaksa untuk membunuhnya. Jadi intinya ya jangan sampai kita itu membunuh binatang buruan tanah haram. Walau ahrama summa junna faqatala saydan lam yatmanhu fil adha. Jadi kalau ada orang yang ihram summa junna, kemudian dia junna, majnun, menjadi gila, faqatala saydan, kemudian dia membunuh binatang buruan. Dia ihram, kemudian majnun, kemudian membunuh binatang buruan, lam yatmanhu, maka dia tidak menggantinya. Yatman itu menanggung sendiri, artinya dia nggak perlu mengganti. Kenapa? Asbaha majnunan, karena dia menjadi orang gila. Fil adhar, menurut pendapat yang paling zahir, yang paling jelas. Oke ya. Intinya tidak boleh membunuh binatang buruan di tanah haram. Berikutnya, wala yajuzu qat'u syajaratin, dan juga tidak boleh qat'u syajarah, memotong pohon. Ai al-harami, artinya pohon tanah haram. Wa yatmanu syajaratal kabirata bi baqaratin, dan dia menanggung satu pohon besar dengan satu sapi. Jadi kalau ada pohon dipotong, ditebang sama dia, maka dia harus mengganti mengganti dengan satu sapi. Bibakor. Was-saghirati, berarti saghirata ya. Was-saghirata bisyatin. Kalau pohon yang kecil, maka dia tanggung, dia ganti dengan kambing. Jadi kalau pohon kecil yang dia tebang, maka dia ganti dengan kambing. Kullun minhuma, setiap dari keduanya bisifatil udhiyati, dengan sifat udhiyah, kurban. Artinya apa? Sapinya sapi yang layak kurban, kambingnya kambing yang layak kurban. Jadi ada pohon di tanah haram, jangan ditebang.
Oke. Siapa? Rafga. Oh, oke. Ya. Dilarang menebang, memotong pohon besar maupun kecil di tanah haram. Kalau besar ganti dengan satu sapi. Kalau kecil ganti dengan kambing. Nah, kambing di sini atau sapi di sini adalah kambing sapi yang memenuhi syarat untuk menjadi kurban. Pohon kecilnya kayak gimana? Tanaman-tanaman kayak pohon cabai. Iya, yang kecil, yang masih kecil lah. Pokoknya kecil. Ya, ini kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Artinya menurut apa bahasa kerennya itu common sense. Yes. Oke ya, lihat. Jamaah tahu common sense? Common sense. Iya. Benar Pak Taufik ya? Ya, benar, common sense. Ya, jadi pandangan publik itu kayak apa? Kalau itu gede, wow gede. Kalau mereka kecil, kayak kecil. Secara umum sih. Oke ya. Berikutnya, wala yajuzu aydan qat'un wala qal'u ya. Qal'u nabatil haram alladhi la yastanbituhu an-nas. Benar itu ya? Iya. La yastanbitun nasu. Juga tidak boleh memotong dan mencabut. Bal yambutu binafsihi. Mencabut tumbuh-tumbuhan. Iya. Haram. Yang Jadi tidak begitu juga tidak boleh memotong atau cabutan jadi tumbuhan. kotok itu motong. Kalau kolak itu Cabut. nyabut, bongkar dari bawah sampai ke akarnya. Dikelak. Cabut. Tidak boleh tanah tumbuhan tanah haram la yastambituhun nasu. Yang tidak ditanam manusia. Ya, yang tidak ditanam oleh manusia. Artinya tumbuh dengan sendirinya. Nggak boleh juga. Yang ditanamin nggak boleh. Yang tidak yang tumbuh sendiri juga tidak boleh. Amal hashisu al yabisu wa yajuzu qat'uhu la qal'uhu. Nah, adapun rumput-rumputan yang kering ya, rumput kering maka boleh dipotong, tapi tidak boleh dicabut. Jadi kalau ada rumput kering itu boleh dipotong, tapi jangan dicabut. Oke, kita habiskan dengan sedikit ini. Wal muhillu bidhammil mimi, muhillu. Jadi muhil. Apa muhil? Orang yang tahallul. Ay al halali, yang halal. Wal muhrimu fi dzalika al hukmu sabiqu sawa'un. Fi dzalika al hukmi sabiqi sawa'un. Jadi yang sudah tahallul, yang muhrim, terkait hukum-hukum tadi itu sama saja. Jadi yang sudah tahallul atau yang masih ihram. Kalau orang tahallul itu sudah pakai baju baju ya baju biasa lah gampang. Bukan baju ihram. Kalau muhrim itu masih pakai baju ihram. Jadi hukumnya sama. Ya sudah tahallul nggak pakai baju ihram lagi, tetap tidak boleh motong, tidak boleh nyabut gitu ya. Di gampangnya kalau nyabut semuanya nggak boleh. Kalau motong yang boleh apa tadi? Rumput yang kering. Sudah selesai bab haji. Antum sudah belajar dari awal rukun haji, wajib haji, sunnah haji, terus terakhir tentang dam. Sudah beres semua. Oke ya. Hajinya belum. Tinggal praktek haji. Semoga Allah jadikan kita para hujjah. Amin, Ustaz. Amin ya rabbal alamin.
Oke, walamma faragha al-musannifu min muamalatil khaliqi. Ya, setelah selesai musannif pengarang dari muamalah al-khaliq, artinya berhubungan interaksi kita dengan pencipta, wahia al-ibadat, al-ibadatu, yaitu terkait ibadah. Artinya kalau kita interaksi dengan Allah berarti ibadah. Akhadha, maka mulai si musannif ini, pengarang ini, fi muamalatil khalaiqi, mulai masuk dalam interaksi dengan para makhluk, para khalaq. Artinya kemarin dari bab apa namanya, toharah ya, sampai bab haji itu namanya fikih ibadah, fikih muamalah bil khaliq. Jelas? Jadi antum ini baru satu bagian, baru fikih ibadah. Jadi ibadah dari sholat. Nah, sholat itu yang paling panjang itu. Kenapa? Sholat itu mulai dari milih airnya, ya, mana air suci mensucikan. Air suci nggak boleh dipakai bersuci, yang boleh air suci mensucikan. Terus kemudian nanti berwudunya. Kalau hadas besar harus mandi. Kalau dua-duanya tapi nggak ada alat bersucinya, pakai tayamum. Terus begitu tuh, ya. Kemudian mulai sholat. Nanti sholat dibagi-bagi lagi, sholat sunnah, sholat fardu, waktunya sholat, mawaqitus sholat. Kemudian rukunnya sholat, nah, detail gitu kan. Kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Sudah selesai ya? Rukun Islam beres. Jadi rukun Islam itu anggap aja seperti ibadah semua. Fikih ibadah. Nah, sekarang setelah ibadahnya bagus, sekarang kita mau jualan. Jual beli. Jadi orangnya punya ibadah yang bagus, baru kemudian aktivitas jual beli. Persiapan nanti bab nikah. Ini jual beli dulu, punya duit baru kemudian nikah. Ini muamalah dengan manusia tapi dalam lingkup harta. Nanti setelah lingkup harta, nanti baru muamalah dalam lingkup keluarga, berkeluarga. Kalau di UIN namanya akhwal syakhsiyah. Atau sekarang lebih fokus fikih keluarga. Gitu. Fikhul usrah. Oke ya? Siapa yang siap baca nih? Nabil. Tinggal Nabil. Kitabul Buyu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Ya, kitab Tentang hukum-hukum jual beli wa ghairiha dan selainnya minal muamalati dari berbagai macam muamalah. Kaqiradin wasyirkatin ya, sampai situ. Kaqiradin wasyirkatin, seperti qirad, seperti syirkah. Jadi nanti ini pembahasannya tidak hanya jual beli, tapi nanti masuk kepada muamalat yang lain. Memang kitab besarnya nama Kitabul Buyu', tapi nggak semuanya jual beli. Walaupun bukan jual beli, tapi nanti di dalamnya ada jual beli. Muamalat yang lain. Seperti apa? Qirad. Apa itu qirad? Qirad itu mudharabah. Apa itu mudharabah? Saya punya uang 100 juta. Kemudian jihad punya keahlian apa? Servis motor, otomotif, ya kan? Udah. Kita kerjasama dengan jihad. Ya, kamu ahli apa namanya? Otomotif, bisa benerin motor. Udah, kita buka bengkel. Modal dari saya 100 juta. Nanti hasil dari
buka bengkel itu saya 30%, ente 70, karena ente yang kerja. 1 bulan dapat 100 juta. Oh, keren banget sebenarnya. 100 juta. Misalnya, Iya. berarti 30 juta ke saya, 70 ke jihad. Jelas? Itu namanya qirad, atau dalam bahasa yang lain mudharabah. Ada juga syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah itu berserikat, bersekutu. Syirik, ya. Syirkun sekarang jadi syirkah. Itu bersekutu. Bersekutu itu gimana? Firman sama Jamal. Firman punya duit 50 juta. Ya, Jamal 50 juta. Yuk kumpulin duitnya. Kita buka bengkel. Kita ramaikan bengkel berdua. Nanti untungnya bagaimana? Untung 10 juta. Jamal 5 juta. Firman 5 juta. Kenapa? Modalnya 50%. Jelas ini? Jelas. Namanya syirkah. Kalau sekarang disebut dengan kongsi, kerjasama. Jadi sama-sama bawa modal, sama-sama kerja, maka bagiannya sesuai dengan porsi modal masing-masing. Kalau tadi yang pertama mudharabah, saya pemilik modal, yang kerja si jihad, saya cuma dapat 30 karena cuma modal doang. Kalau jihad dengan kerjaannya. Kalau rugi bagaimana? Ya jihad rugi waktu, kalau saya rugi modal. Gitu ya. Jadi kalau bisnis begitu, ada untung ada rugi. Nanti kalau rugi tadi Jamal sama Firman dalam syirkahnya, kalau sana kan syirkah, tadi kita qirad, maka ruginya pun juga sama. Misalnya 100 juta dengan 50%, 50%. Rugi 10 juta, berarti rugi 5 juta, rugi 5 juta. Itu namanya syirk. Intinya orang bisnis mungkin untung, mungkin untung. Jadi bisa rugi, bisa untung. Jangan orang usaha aku pengennya untung terus. Haji untung. Ya kecuali namanya haji untung. Oke ya? Sebab kerja. Ya. Jadi sekali lagi kitab itu artinya bukan kitab semua, bukan. Kitab itu satu bagian. Namanya sistematika penulisan. Nanti habis ada kitab, nanti ada pasal. Baik. Lanjut Nabil wal buyu'u bai'in. Ya. Dan jual beli jamak dari bai'un. Ya, buyu itu jamak dari Bai'. Jadi bai itu jamaknya buyu. Jamak taksir. Ya, jamak taksir. Wah, pandai Pak Lubek ini. Oh, udah belajar ya? Ya, buyu. Kalau orang Jawa buyu itu sakit punggung. Namanya boyok. Nah, kalau bojo istri. Ya, Bojo. iya. Kalau kita di kampung dulu, kalau belajar Kitabul Boyok, capek semua. Karena nggak paham. Kiainya pun kadang-kadang nggak paham. Karena agak susah jual beli itu. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin masih bisa dibaca-baca ya. Tapi kalau jual beli, ada orang pusing. Makanya ketika sampai bab jual beli, balik lagi Kitabut Thaharati. Besok libur, belajar lagi sampai Kitabul Buyu, capek karena boyok kan, balik lagi ke Tohar lagi. Jadi gak selesai. Kenapa? Kitabnya kitab boyok jamak dari bayi. Jadi artinya jual beli. Wal bai'u lughatan. Amin Nabil. Wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Baik, jual beli itu Secara secara bahasa, bahasa adalah penukaran sesuatu dengan sesuatu. ya, sesuatu dengan sesuatu. Jadi pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara bahasa, misalnya Johan punya buku atau Feb punya HP, ditukar.
Barter. Barter. Namanya sesuatu dengan sesuatu. Johan nggak punya peci, tukeran jubahnya dengan pecinya Pak Taufik. Nah, itu namanya baik secara bahasa. Oke, lanjut. Fadakhala ma laysa bimalin ka khamrin. Ya, maka fadakhala maka masuk. Apa yang masuk? Apa-apa laisa bimal yang tidak masuk kategori harta. Apa itu? Khamar. Sesuatu itu apa? Khamrin, seperti khamr. Artinya khamr dibeli dengan uang, misalnya katakanlah 10.000 dapat khamr misalnya nih ya, misalnya. Maka secara bahasa ini jual beli. Secara bahasa ini jual beli. Ini baik gitu ya. Tapi secara syariat tidak masuk jual beli. Jual belinya tidak sah. Kenapa? Khamr itu tidak dianggap sebagai harta. Makanya di sini kan sesuatu yang tidak dianggap sebagai harta. Artinya pertukaran itu bisa jadi sesuatu yang tidak berupa harta. Ini secara bahasa loh ya. Secara bahasa. Boleh nggak nuker A2 dengan B2? Nggak boleh. Kalau secara bahasa boleh-boleh saja. Secara bahasa. Cuman tuker-tukeran gitu aja. Tapi kalau dianggap jual beli, tidak, secara syariat tidak boleh, tidak sah. Oke. Wa amma syar'an Ahsanu ma qila fi ta'rifi annahu tamlika. sampai situ dulu. Adapun secara syariat, Ahsanu ma qila maka yang paling bagus paling bagus untuk pengertian yang tadi diucapkan dalam pengertiannya dalam pengertiannya kita annahu annahu tamlika aini tamliku aini ainin madiyatin tin bimuawadatin biidni syar'i nin biidnin syar'in yaitu pemindah kepemilikan barang barang bimuawadatin yang bersifat harta bersifat harta biidni syar'in dengan ganti dengan adanya pengganti ya dengan berdasarkan izin syariat. oleh syariat. Jadi kalau kita perhatikan tamlik, ingat ya, tidak hanya pertukaran saja, tapi di situ ada tamlik. Apa tamlik? Proses memilikkan. Misalnya saya punya kitab ini saya tukar dengan kitabnya Johan. Kitab ini saya milikkan ke Johan. Ya, tamlik itu namanya tamlik. Memilikkan. Ain barangnya kita. Maliyah yang bernilai harta. Bernilai nggak kitab ini ya? Bernilai. Nah, ainin maliyatin yang bernilai harta. Bimuawadatin dengan pergantian. Dengan ganti. Gantinya apa tadi? Buku juga, ya kan? Tapi beda. Jadi bimuawadah. Tapi ingat biidnin syar'iyatin, syar'iyyin dengan izin syariat. Tapi kalau nggak ada izin dari syariat, nggak bisa. Misalnya apa? Nanti akan dijelaskan. Lanjut. Ini pengertian pertama ya. Jadi memilikkan barang yang bersifat harta dengan ada ganti, dengan ada izin dari syariat. Lanjut. Tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bili ditamanin maliyin atau pemindahan kepemilikan memiliki manfaat mubah yang mubah yang diperbolehkan ala ta'bili secara
Abid, abadan. Selamanya. Oh selamanya. Ya, selamanya. Ditamanin malin dengan berupa harta. Ya, dengan harga bitamanin, Bisa dihartakan. harga yang bersifat harta, yang bernilai harta. Jadi kadang-kadang jual beli itu jual beli manfaat, tapi secara apa? Secara waktu ini lama, artinya selamanya. Contohnya apa? Saya beli jalan. Bukan beli jalan, beli manfaat jalan untuk saya lewati, untuk selamanya. Jadi itu namanya beli manfaat yang dibolehkan, tapi untuk selamanya, bukan sementara. Kalau sementara nanti bukan jual beli, namanya apa? Sewa menyewa. Ya, sewa menyewa. Mantap juga. Misalnya saya beli rumah tapi 2 bulan. Itu beli rumah atau sewa rumah? Gitu ya. Jadi kalau memiliki tapi hanya sementara, itu bukan jual beli. Itu namanya sewa. Kenapa di situ kita bisa manfaatkan, ambil manfaat. Baik. Nah, sekarang penjelasannya. Fa kharaja bimu'awadatin al-qardu, maka keluar. Artinya keluar itu apa? Dikecualikan. Dengan kata mu'awadah. Tadi kan ada mu'awadah kan? Iya. Apa arti mu'awadah? Ganti. Apa yang dikecualikan? Al-qardu. Artinya kalau nggak ada mu'awadahnya, itu namanya utang, bukan jual beli. Misalnya saya kasih uang 1 juta ke Johan, nanti balikin ya Jo. Johan ngasih saya nggak dari dia sendiri? Masih. Halo, Masih. saya ngutangin 1 juta. Saya ngasih ya, bukan ngutang. Jangan bahasa ngutangin dulu. Saya ngasih uang 1 juta. Jo, nanti balikin ke saya 2 bulan ke depan. Yang dibalikin duitnya Johan apa duit saya? Berarti ada pertukaran nggak? Enggak. Nah, itu bukan jual beli. Itu namanya qardun, ngutang. Artinya bukan baik, tapi qardun. Qard, kirat, qard. Beda loh ya. Kalau kirat tadi bagi hasil, oke, saya mau jihad. Tapi kalau qard utang, piutang. Jadi utang 1 juta, ya udah, nanti balikin lagi. Ibaratnya yang dibalikin itu duit saya sendiri. Berarti kan cuma satu pihak kan? Sementara kalau jual beli itu 2 pihak. Artinya barang dari saya, barang dari Johan. Yang dibalikin tadi bukan barang Johan, barang saya sendiri sebenarnya. Jelas? Artinya dikecualikan dari kata mu'awadah apa? Qard. Kenapa? Qard itu bukan 2 pihak. Sebenarnya hartanya hanya 1 pihak. Baik. Itu ada benar ya? Wa bi'idnin syar'iyyin ar-riba, dan dikecualikan dengan kata tadi, ada izin syar'i tadi kan ya? Ya. Riba itu pertukaran bukan? Ya. Pertukaran. Riba itu pertukaran. Misalnya beras sama beras. Beras lama sekilo ditukar sama beras baru setengah kilo. Riba. Pertukaran bukan? Tapi syariat tidak mengizinkan. Kenapa? Itu riba. Jadi harus ada izin syariat. Orang jual beli untung boleh kan? Boleh banget. Jual beli itu dalam rangka dapat untung kok. Satu, menutup kebutuhan kita, ya, memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, saran untuk ngambil untung. Tapi kalau ngambil untungnya tidak diizinkan syariat, maka tidak boleh. Contohnya apa? Riba. Riba itu pertukaran. Emas lama segram, emas baru
setengah gram misalnya nih ya, boleh nggak? Boleh. Artinya yang ini untung dapat baru, yang ini untung dapat Baru. Banyak. Banyak. karena 1 gram. Cuma syariat tidak mengizinkan. Kenapa? Barangnya barang ribawi, maka tidak diperkenankan. Itu namanya riba. Kalau Jadi bukan baik. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Baik dibolehkan, halal. Tapi kalau riba diharamkan. ada batasannya mengambil keuntungan nggak? Misalkan saya jual HP, saya ngambil untungnya 50% dari harga. Kalau untung tidak ada batasan. Oh, tidak ada batasan. Tidak ada. Karena pernah Nabi nitip sahabat, siapa namanya itu? Hakim bin Hizam. Itu siapa itu, lupa saya namanya. Nitip 1 dinar beli 1 kambing. Dia dapat 1 kambing. Dia jual lagi dapat 2 dinar dulu. Oh, 2 dinar. Jadi dia 1 dinar dari Nabi. Beli kambing dapat Satu. Dia jual dapat 2 Dinar. 2 dinar, 1 dibeli kambing, 1 dibawa pulang. Dibawa ke Nabi. Berarti dapat 1 kambing sama 1 duitnya utuh. Itu riba kan? Kenapa riba? Enggak, kan jual beli. Jual beli biasa normal. Artinya itu 100% kan untungnya. Iya kan? 1 dinar masih utuh, 1 dinar lagi dapat kambing. Artinya 1 dinar. Berarti untungnya berapa persen? 100%. Cuma kalau terus-terusan begitu nanti orang marah. Artinya, kalau sama Johan ternyata ngambilnya itu 100%. Tega sejahat itu ya. Nah gitu. Terus nggak beli lagi nanti. Oke ya. Lanjut. Mana tadi? Wadakhala fi manfaatin tamliku haqqil bina'i. Nah, masuk ini pengertian yang kedua tadi ya. Tamliku manfaatin mubahatin tadi ya. Alat tabit tadi loh. Pengertian yang kedua itu kalau tadi keluar dikecualikan. Kalau ini justru masuk. Apa? Membeli manfaat bangunan. Membeli fi manfaatin tamliku haqqul bina. Artinya manfaat mubahah tadi ya. Memiliki hak bangunan. Jadi kalau nggak salah nih kayak apartemen. Apartemen itu dibuat apa namanya? Kira-kira tanahnya di mana? Ada tanahnya nggak? ya sama Ada di sini. ya yakin Ya, kalau yang paling bawah ada, yang lantai 2, lantai 3 ada. Nah, itu namanya dia bisa memanfaatkan apa? Bangunan. Alat takbit selamanya. Kalau dia beli kan, nah, itu masuk kategori jual beli. Kenapa jual beli terus? Nggak pernah berhenti, nggak ada batasan waktu. Kecuali kalau saya pakai, saya beli 2 bulan, nah itu sewa namanya. Tapi kalau seterusnya, jadi kalau antum beli apartemen, itu antum sebenarnya beli manfaat. Kenapa? Karena secara tanah juga nggak punya. Jadi lebih kepada memakai, lebih kepada memakai. Bukan fisiknya yang memiliki. Kalau apartemennya rusak, rumah tuh di mana tuh? Hilang kan? Ambruk udah hilang. Jadi itu manfaat saja sebenarnya. Oke? Ya, pengertian yang kedua tadi ya, tamliku manfaatin mubahatin. Itu seperti tamliku haqqil bina. Wa kharaja bisamanin al-ujratu fil ijarati. Nah, jadi dikecualikan dari kata saman. Saman itu apa? Harga. Apa yang dikecualikan? Ujrah, Ongkos. upah atau ongkos. Jadi kalau ujrah itu bukan saman, beda. Kenapa? Kalau ujrah itu dalam ijarah, dalam sewa. Jadi
detail ini ya. Jadi kalau duit, kalau sewa, gitu ya. Walaupun bentuknya duit juga sebenarnya ya. Coba ini namanya upah kalau dalam sewa. Kalau dalam jual beli namanya harga sama. Udah baik sebenarnya. Udah baik. Saroken ya. Sami mawon. Oke. Fil ijarati fa innaha la tusamma thamanan. Maka ujar itu tidak disebut sebagai sama. Halo, paham nggak ini antum? Jadi kalau jual beli itu namanya saman. Jadi duit antum itu namanya saman. Tapi kalau dalam ijarah sewa menyewa namanya ujroh. Saya nyewa tenaganya Johan untuk bangun rumah. Itu bukan duitnya itu bukan saman, tapi ujroh. Tapi kalau saya beli mobilnya Johan itu namanya saman. Kalau jual beli sama. Kalau sewa namanya ujroh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini mukadimah ya. Belum masuk jual belinya. Baru definisinya. Baru definisi jual. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli ya, Ustaz ya. Ya. Jual beli itu pernah